Presentasi ini berjudul Perspektif Baru Eksistensi ET dalam Kehidupan Manusia. Pada tanggal 12 Desember 2009, lingkar kecil Metafisika Study Club mengadakan pertemuan dan membahas soal UFO bersama Beta UFO di Manggala, Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Topik yang dibahas oleh dua orang narasumber, yang pertama oleh saya sendiri, yaitu membawakan presentasi ini, dan kemudian dilanjutkan dengan membahas kisah pilot UFO yang selamat ketika jatuh di Roswell, USA oleh Ibu Sita Sujono. Acara ini dipandu oleh Ketua Umum Metafisika Study Club, Dr. Sabdono Surohadikusumo. Jika kita melihat langit, maka kita akan dapat mengamati berbagai konstelasi bintang, antara lain Lyra, Vega, Sirius, ada juga rasi bintang Andromeda. Di sini bukan galaksi Andromeda, tetapi rasi bintang Andromeda. Ada juga Pleiades, Alpha Draconis, Reticuli, Orion, Arcturus, dan matahari kita sendiri, yaitu sebuah bintang yang kita sebut saja sebagai solar atau sun. Kita akan bahas pertama tentang Lyran. Kita mengetahui tentang tipe-tipe Lyran ini dari kontakti yang bernama Lisa Royal Holt. Pertama, penampilan fisiknya humanoid, pernah terjadi perselisihan dengan vegan, pernah juga diserbu oleh Orion Draconian. Ketika diserbu oleh Orion Draconian, mereka melarikan diri ke Pleiades, Arcturus, dan Sol System, artinya ke tata surya kita, matahari. Pelarian Lyran ini kemudian membangun koloni di bumi dikenal dengan nama Lemuria. Sirius dan Pleiadian datang kemudian membangun Atlantis. Informasi ini didapatkan dari channeler Lisa Royal Holt dengan sumber dari Jermain. Ada beberapa tipe Lyran. Pertama, Lyran Caucasian. Ini adalah Lyran yang original, kulit dan rambutnya terang, matanya juga cerah, tingginya 5-6 kaki atau sekitar 1,5 meter hingga 1,8 meter dengan tubuh mesomorphik. Tubuh mesomorphik artinya atletis. Kemudian ada juga Lyran Dark Skin Group atau kelompok yang berkulit agak gelap, hampir sama dengan Caucasian, tetapi kulitnya cenderung kecoklatan dan rambutnya berwarna coklat gelap. Ada juga Lyran yang bertubuh agak tinggi, disebut dengan Lyran Giants. Kulit terang, rambut terang, sama dengan Caucasian juga, namun tingginya 6-7 kaki atau sekitar 1,8 hingga 2,7 meter. Tubuhnya juga atletis. Diduga ini yang disebut dengan tall blonde atau si pirang yang tinggi. Lalu ada juga Lyran Redheads, rambutnya berwarna merah, kulit terang, tubuhnya cenderung kurus hingga atletis, tingginya seperti raksasa antara 1,8 hingga 2,7 meter atau rata-ratanya. Kemudian ada juga Lyran Bird People dan Lyran Cat People. Berikutnya adalah Vega. Vega adalah salah satu peradaban Lyran pertama yang mengembangkan identitas yang unik dan kohesif yang dibantu dalam pembibitan dan menjajah banyak sistem termasuk Altair, Centauri, Sirius, dan Orion. Karakteristik fisik dari Vegan adalah standarnya mempunyai tinggi antara 6 hingga 7 kaki atau sekitar 1,8 hingga 2,1 meter, kulit lebih gelap, cenderung berwarna seperti tembaga, bukan tipe Caucasian, rambut hitam, mata yang sangat besar dengan pupil gelap, dan iris dengan satu kelopak penutup mata. Darahnya berwarna hijau. Kemudian ada juga yang jenis vegan non-human. Walaupun masih humanoid atau mamalia, namun penampilan mereka lebih cenderung mirip seperti serangga atau reptil. Kulit mereka gelap, kadang-kadang bahkan dengan semburat hijau atau kecoklatan. Bintang Vega ini muncul dalam cerita film Kontak yang dibuat berdasarkan novel karangan Carl Sagan. Vegan mengkoloni Orion dan Sirius, namun Sirius bergabung dengan penduduk lokal di sana dan lupa dengan asal-usul mereka, yaitu dari Vega. Banyak non-human humanoid yang aktif di Orion, misalnya di Bellatrix. Kebanyakan adalah anggota dari Orion Empire, sementara Orion sendiri asal-usulnya juga dari Vegan. Hal yang sangat penting dari peradaban humanoid ini dapat kita temukan pada sistem bintang Lyra, Vega, Sirius, Orion, Pleiades, dan Andromeda. Lyra adalah tempat di mana tempat lahirnya ras humanoid pertama kali berdiri jutaan tahun yang lalu. Mereka biasanya crossbreeding antara penduduk lokal planet yang didatangi dan DNA Lyran atau Vegan. Lalu di Sol System atau tata surya kita ada Mars, Maldek, Bumi, Venus. Pleiadian bersama Sirian membangun Atlantis. Kemudian Orion Group datang, ada Pleiadian, Sirian Renegade atau mereka yang membelot memihak Orion Group. Kemudian terjadilah perang Orion, Atlantis mengalami kehancuran. Maldek juga hancur. Mars tidak bisa dihuni. Maldek ini hancur dan kemudian menjadi asteroid. Hancurnya Atlantis dan Maldek ini membuat Pleiadian melarikan diri. Orion dan Pleiadian Sirian Renegade atau yang sering disebut dengan Aryan Draconian kemudian mengontrol planet bumi.
Kini kita akan bahas tentang Orion dan Draconian. Orion Empire memiliki satu pemimpin, sementara Draconian berbentuk federasi. Grey Hybrid menjadi budak mereka, dan mereka inilah yang sering dianggap sebagai subterran aliens. Saat ini, menurut Andromedan sudah diusir dari bumi, namun diperkirakan akan melakukan serangan balik. Terlibat dengan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1994 untuk memanfaatkan Grey yang asli, bukan yang hybrid. Orion Empire adalah salah satu dari dua empire yang terkenal di galaksi, yaitu Draconian Empire dan juga Orion Empire yang lebih baru daripada Draconian Empire. Orion Empire ini didirikan setelah vegan terlibat dalam eksplorasi ruang angkasa dan berjumpa dengan peradaban reptilian, di mana kemudian berbagi agenda kepentingan, misalnya penjajahan, imperialisme, dan untuk kepentingan mereka sendiri. Telah terjadi campuran peradaban antara humanoid dengan reptilian. Alien Grace yang kita kenal secara mayoritas adalah bagian dari peradaban reptilian, yang mana merupakan keturunan dari peradaban vegan. Sekitar 1 dari 6 dunia di konstelasi Orion memiliki populasi reptilian. Draconian Empire berasal dari Tuban, yaitu dari Alpha Draconis, dan sebagian besar terdiri dari berbagai kelompok reptilian dan spesies seperti dinosaurus. Namun, dunia humanoid juga ikut bergabung, beberapa karena terpaksa, beberapa sukarela. Anggota yang paling penting berbasis di Alpha Draconis, Epsilon Boötes, Zeta Reticuli 2, Polaris, Rigel di Orion, Bellatrix di Orion, Capella di Alpha Arugae, dan Ursa Major. Draconian Empire bekerja sama dengan Orion Empire yang mana berbagi agenda bersama. Kalau tadi dikatakan bahwa ada Pleiadian Renegade yang merupakan Pleiadian fasis, ini juga sering disebut dengan Giseh Intelligence. Giseh atau Kamokol 2 merupakan Astar Collective Intelligence. Astar Command ini juga merupakan bagian dari The Councils of Orion. Mereka yang dianggap bekerja sama dengan Nazi melalui Vril Society dan Thule Society membuat proyek Hauneb. Di Amerika Serikat mereka bekerja sama dalam proyek-proyek seperti Philadelphia Experiment, Montauk Project, Stargate ke Altair System. Kerjasama lebih intensif terjadi setelah tahun 1954. Kita mengenal Pleiadians yang merupakan bagian dari Andromedan Council. Ada dua kelompok yang positif dan ada yang renegade, yaitu yang bergabung dengan Orion Group. Banyak channeling dari Pleiadian, termasuk juga dari Andromedan. Salah seorang kontakti yang terkenal adalah Billy Mayer. Pleiadian ikut terlibat dalam membangun peradaban Lemuria yang dibentuk oleh pelarian Liran yang pertama kali tiba di bumi. Termasuk dalam kelompok juga yang membangun Atlantis bersama Sirian. Sirian setelah bersama Pleiadian membangun koloni di bumi yaitu Atlantis, ketika Orion Group datang bergabung ke Atlantis, sebagian besar Sirian dan Pleiadian membuat kerjasama, namun akibatnya buruk. Di sini kemudian ada mitologi Anunnaki, ada Enki dan Enlil. Bersama Pleiadian, Sirian merupakan pembawa pencerahan spiritual. Namun setelah bumi dikontrol oleh Orion Group, maka terjadi perubahan dalam kontrol atas manusia. Karakteristik fisik dari Sirian humanoid yaitu ras Sirian yang berasal dari Vega. Mereka berkulit gelap, memiliki mata yang juga gelap. Sirian yang tinggal di bumi memiliki banyak kontak dengan Liran, dan mereka menyesuaikan diri dengan kondisi iklim di bumi sehingga kulit mereka menjadi lebih cerah, lebih terang. Lalu jenis ET yang lain adalah Grace. Anda bisa menyimak video tentang Grace ini di jenis-jenis Grace. Namun secara umum Grace ada dua, yaitu Grace yang asli dan Grace hasil cloning, yaitu yang dilakukan oleh Orion Group. Selain cloning, ada juga Grace hybrid, yaitu crossbreeding dengan jenis-jenis yang lain. Grace datang ke bumi pada tahun 1931, kontak dengan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1934, dan berakhir diperkirakan pada tahun 1972. Grace sebenarnya sama seperti manusia, namun secara genetik mengalami kerusakan. Mereka menculik manusia untuk penelitian genetika. Grace yang asli diusir dari bumi setelah mereka melakukan konflik dengan Orion Group. Lalu, Grace hasil cloning atau hybrid melakukan penculikan dan tindakan-tindakan yang agresif atau buruk diduga sejak tahun 1972, termasuk melakukan mutilasi terhadap ternak-ternak. Kemudian tentang Andromeda, di sini Andromeda bukan galaksi tetapi sebuah konstelasi bintang yang berlokasi di antara Aries dan Pisces. Bintangnya yang paling terang bernama Alperax. Andromeda pernah mengultimatum ET yang negatif atau yang buruk untuk meninggalkan bumi dengan batas waktu tanggal 12 Agustus 2003. Informasi ini diperoleh melalui kontakti Andromedan yaitu Alex Collier. Yang tersisa di bumi adalah pengikut atau manusia dari Orion Group. Andromedan memiliki kulit biru terang, namun ketika makin tua, kulitnya menjadi semakin putih
hubungan mereka sangat dekat dengan Pleiadian. Dengan demikian secara umum bagan atau relasi antar ras-ras yang keberadaannya ada di bumi ini bisa dilihat seperti di gambar ini. Ada Lyran, Vegan, Draconian, kemudian ada Orion, Draconis, kemudian Sirian, Retikulan. Dari pihak Lyran ada Andromedan, Arcturus, Pleiadian, dan juga matahari kita, solar. Lalu kemudian Pleiadian Renegade, di mana mereka bersama dengan pihak Orion dan Draconis mengontrol manusia di bumi. Namun menurut informasi dari Andromedan bahwa hal itu sudah bisa diatasi, meskipun dikhawatirkan akan ada serangan balik. Demikian perspektif eksistensi ET dalam kehidupan manusia. Mengenai kebenarannya Anda bisa lakukan penelitian tersendiri. Dari saya, Nur Agustinus, Beta UFO Indonesia. Semoga bermanfaat.